Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Semoga kalian sehat semuanya dan tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kalian tetap harus semangat dalam belajar gitu. Pada kali ini kita akan belajar tentang matriks. Sebelum kita belajar matriks, mari kita lihat dulu kompetensi dasar matriks. Berikut kompetensi dasar matriks. Kompetensi dasar matriks pengetahuan yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konseptual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks serta transpos. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah kalian belajar matriks, siswa dapat menjelaskan pengertian matriks, menjelaskan jenis-jenis matriks, menjelaskan kesamaan matriks, menggunakan operasi penjumlahan matriks, operasi pengurangan matriks, operasi perkalian skalar dan matriks, operasi perkalian antar matriks, dan yang terakhir adalah menggunakan transpos matriks. Berikut pengertian matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak di dalam satu tanda kurung. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada tabel. Tabel itu berbunyi bahwa toko A memiliki persediaan buku matematika sebanyak 38 buah, fisika sebanyak 25 buah, kimia 20 buah, sedangkan biologi 8 buah. Sedangkan toko B memiliki persediaan buku matematika 35, buku fisika 18, buku kimia 24, dan buku biologi 5. Sedangkan toko buku C memiliki persediaan buku matematika 6, buku fisika 21, buku kimia 19, buku biologi 17. Nah, dari tabel itu bisa diubah menjadi matriks di sampingnya itu. 38, 25, 20, 8 itu disebut dengan baris pertama. Sedangkan 35, 18, 24, 5 itu disebut dengan baris kedua. Sedangkan 6, 21, 19, 17 itu disebut dengan baris ketiga. Sedangkan 38, 35, 6 disebut dengan kolom pertama. 25, 18, 21 disebut dengan kolom kedua. 20, 24, 19 disebut dengan kolom ketiga. 8, 5, 17 disebut dengan kolom keempat. Dengan kata lain, matriks itu memiliki 3 baris dan 4 kolom. 38, 25, 28, 35, 18, 24, 5, 6, 21, 19, 17 itu disebut dengan elemen anggota dalam matriks itu. 18 contohnya, 18 itu anggota matriks yang terletak pada
kolom kedua, baris kedua. Sedangkan 24 itu disebut dengan elemen anggota matrik baris kedua, kolom ketiga. Sedangkan yang 17 itu elemen matrik yang terletak pada baris ketiga, kolom keempat. Nah, itu selanjutnya ada contoh kedua, soal cerita itu. Suatu SMA memiliki 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki, 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki, 15 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar kimia mempunyai 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Pertanyaannya, susunlah suatu matrik berdasarkan keterangan di atas. Nah, dari keterangan ini bisa dibuat menjadi sebuah tabel. Nah, tabelnya seperti itu. Kelompok belajarnya adalah matematika, fisika, dan kimia. Untuk matematika itu ada 27 laki-laki, 30 perempuan. Untuk fisikanya ada 18 laki-laki dan 15 perempuan. Sedangkan kimianya ada 8 laki-laki dan 16 perempuan. Dari tabel ini bisa disusun menjadi matriks seperti berikut ini. 27, 18, 8, 30, 15, 16. Nah, matrik itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Biasanya ditulis dengan matrik 3 kali 2. 3 kali 2 itu artinya memiliki 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya, pengertian ordo matrik. Pengertian ordo. Ordo itu kalau di dalam matrik itu disebut dengan dimensi atau ukuran matrik ya. Di situ pengertiannya, jika suatu matrik A memiliki baris sebanyak M, barisnya M, dan memiliki kolom sebanyak N, maka ordo matrik atau dimensinya matrik atau ukurannya matrik adalah M kali N. Nah, berikut contohnya. Itu ada matrik A 1, 2, 4, 3. Gitu kan. Memiliki barisnya 2, kolomnya 2. Maka ordonya 2 kali 2. Ordo matrik A itu 2 kali 2. Itu artinya matrik A itu memiliki baris 2, kolom 2. Dan perhatikan matrik B itu. Matrik B itu 1, 4, min 5. Barisnya ada 1. Ya, itu barisnya 1. Kolomnya ada 3. Maka ordo B adalah 1 kali 3. Artinya memiliki 1 baris dan kolom 3. Sedangkan matrik C. Nah, perhatikan matrik C itu. Ordonya adalah 3 kali 2. Kenapa? Karena memiliki baris 3, kolom 2. Barisnya yang mana? Barisnya itu yang min 3, 4, 5, 2, 1, min 1. Itu barisnya. Sedangkan kolomnya min 3, 5, 1, dan 4, 2, min 1. Sedangkan matrik D itu ordonya 2 kali 3 karena memiliki baris 2, kolom 3. Baris yang mana? Baris itu yang 2, 1, 2. 1, min 3,
8 itu baris. Sedangkan kolomnya ini kolom ini kolom 2 1 ini kolom 1 min 3 ini kolom 2 8 ini kolom. Sedangkan baris itu yang mendatar, baris kolom kolom, barisnya 2 kolomnya 3, maka ordonya 2 kali 3. Mudah kan? Sekarang jenis-jenis matrik. Nah, jenis-jenis matrik itu terdiri dari matrik kolom, matrik baris, matrik nol, matrik persegi, matrik diagonal, dan matrik identitas. Nah, contohnya matrik kolom kayak apa? Ini contohnya matrik kolom. Matrik kolom itu matrik yang memiliki satu kolom. Contohnya 1 3 5. Ini matrik kolom. Sedangkan matrik baris, matrik yang memiliki satu baris. Contohnya 3 min 7 2 1. Ini disebut dengan matrik baris. Sedangkan matrik nol, matrik yang anggotanya atau elemen-elemennya itu bernilai 0. Contohnya ini matrik 0 ya, yang ini matrik 0. Matrik 0. Ini lagi contoh lagi matrik 0. Contoh lagi ini matrik 0. Ini contoh-contoh matriknya. Kalau matrik persegi contohnya gimana ya? Matrik persegi itu contohnya misalkan ini 1 2 3 5. B misalkan 1 0 2 3 min 1 4 6 7 5. Ini contoh-contoh matrik persegi, yaitu matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Itu adalah matrik persegi. Nah, ini contoh matrik diagonal. Matrik A 1 0 0 7. Lah itu diagonalnya 1 sama 7, yang lain 0. Sedangkan yang B, matrik B itu contohnya 3 0 0 0 4 0 0 0 9. Nah, itu diagonalnya 3 4 9 untuk memiliki diagonal itu. Sedangkan yang tidak diagonal itu 0 semuanya. Itu matrik diagonal. Sedangkan matrik identitas ini contohnya yaitu matrik diagonal yang elemennya 1. Itu adalah matrik identitas. Mudah ya. Matrik itu sangat mudah ya. Sekarang kesamaan dua matrik. Dua matrik A dan B dikatakan sama jika ada dua syarat itu yang memenuhi. Yang pertama adalah memiliki ordo yang sama, ukurannya sama, maksudnya itu juga kan. Yang kedua adalah anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Berikut contohnya. Contoh pertama, matrik A itu anggotanya bisa dilihat 1 0 min 1 min 3 2 dan 4. Dan yang B 1 0 min 1 min 3 2 4. Dilihat itu ordonya. Ordo matrik A 2 kali 3. Ordo matrik B juga 2 kali 3. Elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian, contohnya baris pertama kolom pertama miliknya A itu kan 1.
dan baris pertama kolom pertama miliknya B juga anggotanya 1. Berarti sama kan? Karena sama, elemen-elemen yang bersesuaiannya sama, ordernya juga sama, maka matrik A sama dengan matrik B. Nah, contoh yang kedua, menurut kalian matrik ini, matrik P dan Q itu sama enggak ya? Beda. Beda apa sama? Coba kita lihat. Baris pertama, kolom pertama, matrik P adalah 1. Sedangkan matrik Q, baris pertama, kolom pertama adalah 6 pangkat 0. 6 pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti 1 sama dengan 1. Sama ya? Coba yang baris kedua, kolom kedua miliknya P 2, baris kedua, kolom kedua miliknya Q juga 2. Sama juga. Sedangkan yang P, baris ketiga, kolom pertamanya adalah 0,5. Dan matrik Q, baris ketiga, kolom pertamanya itu adalah 1/2. Sama enggak 0,5 dengan 1/2? Sama, berarti sesuai kan? Sekarang yang selanjutnya, baris ke-1, baris pertama kolom kedua 1/10. Sedangkan yang Q 0,1. 1/10 sama 0,1 juga sama. Baris kedua kolom kedua 4. Sedangkan yang Q baris kedua kolom kedua adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kan? Berarti sama. Sedangkan baris ke-7, baris ke-7. Baris ketiga, kolom ketiga adalah 7, miliknya P. Dan yang Q juga baris ketiga, kolom keduanya juga 7. Karena elemen yang bersesuaiannya sama, anggotanya sama, dan memiliki ordo yang sama, maka matrik P dan Q adalah matrik yang sama. Mudah kan? Nah, sekarang penjumlahan matrik. Dua matrik dapat dijumlahkan jika ordo kedua matrik tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada kedua matrik tersebut. Nah, ini sekalian ya. Penjumlahan matrik sama pengurangan matrik itu syaratnya sama, yaitu memiliki ordo yang sama, dan cara operasinya yaitu dengan mengurangi elemen-elemen yang terletak pada kedua matrik tersebut. Intinya sama, penjumlahan sama pengurangan matrik. Berikut contohnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Matrik A 1, 3, 4, 2, sedangkan matrik B 1, 2, 3, -1, 5, 0, matrik C 2, 4, 1, 3, dan matrik D 0, 2, 0, 1, 3, -1. Nah, yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah A ditambah B. Bisa enggak A ditambah B? Kita cek dulu ordonya. Ordo matrik A itu 2 kali 2, memiliki 2 baris, kolom 2. Sedangkan matrik B memiliki 3 baris dan 2 kolom. Berarti tidak sama. Karena tidak sama, maka matrik A tidak bisa dijumlahkan dengan B. Yang kedua, C plus B, matrik C ditambah B, juga tidak bisa dijumlahkan. Kenapa nggak bisa dijumlahkan? Karena ordonya berbeda. Dengan kata lain ya, nomor 1 dan nomor 2, A juga tidak bisa dikurangi B. Yang nomor 2 juga
C juga tidak bisa dikurangi dengan B. Kenapa? Alasannya sama, ordonya berbeda. Sedangkan yang nomor 3, A ditambah C. Nah, itu lihat. Ordonya sama, memiliki ordo 2 kali 2 A. Sedangkan ordo C 2 kali 2. Karena ordonya sama, maka bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sedangkan 3 ini ditambah dengan 4 hasilnya 7. 4 ditambah 1 hasilnya 5. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini hasil penjumlahan dari matrik A plus C. Sedangkan yang nomor 4, pengurangan. Matrik A 1, 4, 3, 2 dikurangi dengan 2, 1, 4, 3. Ordonya sama, 2 kali 2, dan ini juga 2 kali 2. Karena ordonya sama, maka bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Tinggal dikurangi dengan elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian. 1 pojok sana dikurangi dengan 2, sama ya ini ya, bersesuaian. Hasilnya min 1. 3 dikurangi 4 hasilnya min 1, negatif 1. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan matrik A dikurangi C. Mudah kan? Oke, mungkin sampai sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian skalar dengan matrik dan matrik dengan matrik. Untuk tugasnya, kalian cari nilai dari B, matrik B ditambah dengan matrik D, matrik B dikurangi dengan matrik D, matrik D dikurangi dengan matrik B, matrik B ditambah dengan matrik B. Nah, 4 aja ini kalian kerjakan di buku tugas. Nanti hasilnya bisa difoto, dikirimkan ke WA saya secara pribadi. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semuanya dan sukses semuanya. Oke, dadah.